Alasan beliau menikahi perempuan itu adalah untuk menolong seorang janda dengan tawa bahagia mereka. Tapi saya sendiri sedang berjuang dengan kehamilan saya. Terus tiap suami saya datang ke rumah saya ketemu anak-anak, mbaknya sibuk suruh. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Ayah Ibrahim yang dituding melakukan poligami. FYI, Ayah Ibrahim sendiri merupakan seorang content creator atau lebih tepatnya adalah seorang YouTuber dan beliau juga sudah terjun ke bidang tarik suara. Belum lama ini, dia itu menjadi viral banget teman-teman di sosial media. Mulai dari di TikTok sampai di X. Bahkan ya guys, di postingan-postingan Instagramnya itu udah banyak banget atau rame banget yang berkomentar tentang isu bahwa dirinya melakukan yang namanya poligami. Usut punya usut, dugaan bahwa sang YouTuber melakukan poligami ini dibongkar langsung oleh sang istri sah. Yang miris adalah wanita yang dinikahi secara siri oleh ayah ini diketahui adalah seorang janda yang berusia 19 tahun. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana curahan hati dari sang istri sah. Mari kita simak ya seperti apa statementnya. By the way, ini tuh diposting di akun TikTok Banana Ice. Selamat untuk Bapak Ayah Ibrahim untuk pernikahan sirinya saat saya sedang jihad mengandung anak Bapak. Oke, dan untuk kehamilan istri sirinya sekarang. Dapetin janda anak satu bonus ya Pak. Apalagi masih muda 19 tahun. Pasti ngerawat Bapak lebih baik juga. Doain ya Pak Ayah. Semoga 3 anak perempuan Bapak tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Dan jauh-jauh dari bibit wanita pelakor. Dan juga mendapatkan suami yang setia, soleh, tidak menghinakan, membina istrinya sendiri apalagi pas lagi hamil. Kalau mau tahu rasanya, bagaimana suami menikah siri secara diam-diam ketika saya sedang mengandung 2 bulan, mungkin nggak akan bisa dibayangkan ya. Apalagi yang seharusnya dirawat, dijaga, malah dihancurkan mental dan juga batinnya. Tapi alhamdulillah Allah menjaga saya dan anak dalam kandungan saya. Dan sampai saat ini kami sehat dan baik-baik saja. Ini adalah hal yang paling memalukan. Suami saya merekam video saat saya dan suami saya berdebat. Dan perempuan tersebut menyebarkan video pertengkaran kami di TK sekolah anak saya dan orang tua murid sekolah anak saya. Posisi saya tanpa hijab dan hanya memakai pakaian tidur. Astagfirullahaladzim, kaget juga sih dengarnya. Jadi Trian Januar alias Ayah Ibrahim yang masih berstatus suami saya, secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya dan keluarga menikah sirih dengan perempuan tersebut ketika saya sedang mengandung 2 bulan. Status saya dengan beliau sekarang masih menggantung. Dan di sini saya menolak keras adanya poligami. Alasan beliau menikahi perempuan itu adalah untuk menolong seorang janda. Tapi saya merasa beliau menjandakan saya sebagai istri. Ya nggak apa-apa, semua sudah pilihan beliau sebagai manusia. Saya sudah tutupi semua yang menurut saya ini adalah hal yang sangat memalukan untuk saya, anak-anak, dan keluarga. Tapi mereka sudah buka semua, makanya saya juga buka dan konfirmasi untuk semuanya. Dan buat mereka ini mungkin hal yang bisa dibanggakan. Ya, menikah siri secara diam-diam ketika saya hamil 2 bulan. Dan beliau pindah rumah ketika saya sedang hamil. Menurut perkataannya kepada setiap orang bahwa saya itu telah ditalak 3 ketika saya hamil. Tapi saya nggak meraksa dan bukti talak pun sampai sekarang tidak ada. Jadi sampai sekarang di agama dan negara saya dan beliau masih sah suami istri. Alright, jadi seperti itulah bagaimana cerita dari sang istri sah. Intinya adalah alasan kenapa untuk sang suami ini itu diduga melakukan yang namanya poligami adalah dikarenakan untuk menolong janda. Dan dia sendiri itu nggak setuju teman-teman dengan adanya poligami. Kemudian di postingan yang berikutnya atau di Instagram story yang berikutnya, sang istri sah menuliskan seperti ini. Maaf, aku nggak bisa balas satu-satu. Makasih banyak supportnya. Salah satu sifat iblis, yaitu sifat sombong. Dan gak akan pernah mau mengakui kesalahan. Sekali lagi, tahu penyakit NPD? Ya, salah satu penyakit mental. Dan ini biasanya emang nerap sama para perselingkuh dan pelakor. Pembelaan diri, ya jelas pasti. Karena iblis pun Allah hukum. Dikarenakan terus membela dirinya dan gak mau dianggap bersalah. Fitnah. Semua bukti ada, yang jelas-jelas mereka berselingkuh dulu, lalu menikah siri secara diam-diam ketika aku hamil 2 bulan. Kalian juga bisa menilai sendiri ya, karena yang otaknya sehat dan normal itu nggak akan ada yang membenarkan hal ini. Allah pun menjadi saksi yang nyata, bagaimana tiap detik kezaliman yang mereka lakukan. Setiap gemetar rasa sakit dan tetes air mata yang keluar dari saya, anak-anak, dan kedua orang tua saya. Hampir selama 2 tahun ini, saya diam menyaksikan tawa mereka di atas tangisan saya.
Ingat pepatah ada jatah manusia untuk jatuh. Kita pakai cocok logika dan hati yuk. Apa yang kamu rasain sebagai istri yang menemani suami dari titik terendahnya dan telah memberikan keturunan, keburukan, dan kekurangan kalian? Suami cerita ini kepada istri Siri dan keluarga istri Siri sampai akar-akarnya, dan semua itu digodok menjadi bahan hinaan dan senjata untuk menjatuhkan kalian. Apa layak seorang suami yang baik tega membiarkan semua itu? Saya seorang ibu dari 3 anak perempuan. Jika ada seorang laki-laki yang datang untuk menikahi anak saya akan mempertanyakan dulu apa statusnya dengan sangat jelas. Saya nggak mungkin membiarkan anak saya menikah dengan laki-laki yang posisinya istri saya itu lagi hamil. Apalagi status pernikahannya juga masih sah di negara. Nggak peduli bahwa calon suami itu turunan ningrat, karena saya memiliki harga diri dan adab. Kemudian di postingan yang berikutnya, di sini untuk sang istri sah menyatakan bagaimana screenshot postingan dari seseorang. Dan di sini untuk orang tersebut mengatakan kayak gini guys. Hanya Allah yang maha tahu segalanya. Ya walau kita punya bukti-bukti, sifat dan kelakuan sebenarnya orang itu yang susah move on dan gak mau ditinggalin. Panas ya karena kita posting santetes ombak aja bu. Sampai bayar buzzer dan niat bikin fake account nyebarin kebohongan. Enjoy, malah di sini kita ngakak dan ketawa banget, bukan malah down kok. Karena ternyata segila itu loh. Lupa ya waktu kumpul rame-rame sama RT atau RW. Kok nggak terima sih? Gak bisa move on ya. Dan lain kali ceritanya yang jujur dong, jangan dusta. Merasa tersakiti sekali ya bu. Kemudian untuk akun Banana Ice yang memposting bagaimana Instagram story dari sang istri sah di TikTok mengatakan kayak gini guys. Gak ada yang bayar ya. Di sini aku cuma mau bantu istri sah. Ya mungkin Allah kasih jalan pertolongannya lewat akun TikTokku. Kok ada ya orang sengotot itu? Udah salah tapi masih pembelaan. Nauzubillah min zalik. Intinya adalah untuk akun Banana Ice mengatakan gua bukan buzzer. Jadi gue cuma pure pengen ngebantu istri sahnya. Begitu guys. Kemudian untuk sang istri sah menanggapi seperti ini. Tetap fitnah, bukti juga ada mbak. Saya sudah ingin berpisah dengan suami, tapi beliau inginnya poligami. Bayar buzzer, buat apa sih mbak? Mending beli susu anak saya. Silahkan buktiin kalau saya bayar buzzer. Istri Siri ngotot banget bilang aku nggak bisa move on. Bener sih, kalau sang istri Siri nggak bisa ngebuktiin kalau untuk istri saya ini bayar buzzer, itu jatuhnya fitnah loh jatuhnya. Lanjut teman-teman, kita baca lagi story dari sang istri sah yang berikutnya. Hai mbak istri Siri, silahkan buktikan kalau saya bazar-bazar buat apa. Mending beli susu anak. Kalau anda orang beriman, harusnya tahu pertolongan Allah itu dekat. Oh, udah gak pernah kepo sama cas suaminya ya? Harusnya tahu beberapa kali saya minta cerai. Terus cerita gak mau ditinggalin dan gak bisa move on, dari mana ya? Periksa cas suami saya yang bener, berapa kali saya minta cerai. Bahkan suami bilang sama ibu saya dan keluarga, dia inginnya poligami mbak. Mungkin mbaknya masih di bawah umur usia dewasa yang udah nanggung hamil 2 kali, jadi gagal paham. Cek coba chat saya ke suami saya kalau saya sudah minta cerai. Makanya mbak kalau keluar cek kodam dulu. Mbak Siri yang bisa move on dan juga takut ditinggalin aset makan dan shopping keluarga, mungkin Anda mbak buktinya. Anda nggak henti-hentinya ingin menjatuhkan saya sampai di tag sekolah anak saya dan orang tua murid. Terus tiap suami saya datang ke rumah saya ketemu anak-anak, mbaknya sibuk suruh suami saya pulang ke Anda. Bahkan sampai HP suami saya Anda bawa kabur gara-gara suami saya nggak boleh lihat anak bayinya. Kalau santai seperti ombak, ya harusnya damai aja mbak. Mungkin mbaknya kali yang nggak terima kalau suami saya masih suka pulang ketemu anak-anaknya. Saya di sini memaklumi ya mbak, seharusnya seusia mbak yang masih 19 tahun kalau di kota nih mbak. Anak-anak segitu masih happy main sama seusianya. Masih banyak kejar cita-citanya, masih ingin banyak waktu untuk nikmati masa mudanya. Tapi mbak Siri hebat sekarang, usia 19 tahun sudah sanggup merawat 2 anak dengan ayah yang berbeda. Kalau saya belum tentu kuat kayak mbak Siri. By the way mbak, kalau santai ya, komennya itu nggak usah dibatasi. Katanya santai aja. Mbak, kalau istri yang normal, suami selingkuh bakal marah. Ngeluarin kata-kata kasar untuk suami pengkhianat mah wajar lah mbak. Orang mah sampai bakal suami loh, potong itunya suami, terus pelakornya dilabrak, dijambak. Saya mah santai mbak. Alright, jadi seperti itulah kurang lebih isi Instagram story dari sang istri sah. Intinya adalah dia itu kayak udah minta cerai, berkali-kali katanya minta cerai. Tapi untuk sang suami ini ingin terus melakukan yang namanya poligami. Terus untuk sang istri kedua, itu seperti kayak menuding bahwa sang istri sah ini kayak ngebayar buzzer teman-teman. Namun sang istri sah membantah, gua nggak bayar buzzer. Lebih baik uangnya gue pakai buat beli susu anak. Kemudian nih teman-teman, di postingan feed-nya sang istri sah menuliskan seperti ini. Dari awal kehamilan, semua medsos saya diblok oleh beliau, termasuk WA dan nomor telepon saya. Siap saya komunikasi dan meminta hak saya selalu lewat pekerja. Sebenci itukah beliau terhadap saya? Padahal saya sedang mengandung darah dagingnya sendiri.
Apa rasanya terpenuhi masa ngidam? Saya penuhi semua sendiri. Bahkan waktu pun untuk saya dan anak-anak terbatas. Dan para pekerja bilang kalau beliau memang setiap hari bekerja sambil didampingi oleh istri sirihnya. Dengan tawa bahagia mereka, liburan ke sana sini, merayakan hari ulang tahun mereka, dan posting kebahagiaan mereka. Tapi saya sendiri sedang berjuang dengan kehamilan saya. Dan setelah saya melahirkan pun kondisi operasi sesar besar. Beliau tidak menanyakan bagaimanakah kondisi saya. Semoga banyak hikmah di balik semua ini. Allah amanahkan ujian ini karena yakin saya bisa melewati semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman, usai mendengarkan bagaimana cerita dari sang istri sah, bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan hingga sekarang untuk Ayah Ibrahim belum buka suara teman-teman atas tudingan tersebut. Well, cukup sekian ya guys untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.